Puji Tuhan, selamat pagi Shalom. Pagi ini saya ingin membacakan dari buku Renungan Air Hidup dengan tema pertobatan harus ada buahnya. Lukas 19 ayat 8 berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekarang ini bukan waktunya lagi kita main-main dengan hidup kekristenan, melainkan kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Pertobatan yang sejati pasti disertai dengan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan hidup yang benar-benar bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ada tertulis, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Alkitab menyatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Matius 12 ayat 33. Zakeus adalah contoh orang yang hidupnya telah berbuah. Ia mengalami titik balik dalam hidup setelah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Mata rohaninya yang selama ini tertutup menjadi terbuka, sehingga cara pandangnya pun telah diubahkan. Dahulunya fokus hidup Zakeus adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, namun kemudian ia rela membagikan hartanya kepada orang lain. Ini bisa terjadi karena ia mengalami kasih Tuhan. Harta dunia tidak lagi menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Zakeus berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya, ia rela membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang yang berkekurangan. Kekuatan untuk mengasihi dan menolong orang lain itu bukan berasal dari diri Zakeus sendiri, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Ada aliran kasih Tuhan yang telah menyentuh dan menjamah hatinya. Tanda pertobatan sejati. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a. Kalau aku yang hidup, bukan Kristus, maka yang menjadi fokus hidupnya adalah diri sendiri. Zakeus juga berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti ia benar-benar mau membayar harga dengan meninggalkan kehidupan lamanya. Apakah pertobatan kita sudah membuahkan hasil yang nyata dan berdampak bagi orang lain? Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amsal 27 ayat 2. Puji Tuhan, renungan pagi ini menekankan adalah bagaimana kekristenan adalah penuh hidup dalam pertobatan. Artinya ada buah yang dihasilkan. Pertobatan ada perubahan yang lebih baik, ada hasil yang lebih baik. Mari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, siapapun kita, milikilah pertobatan ini. Ya, Zakeus, dia bertobat setelah dia terima Yesus. Kita yang sudah terima Yesus, mari belajar untuk tetap hasilkan buah pertobatan, sehingga itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Kami mau terus diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kehidupan kami, hidup kami ada buah pertobatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, betul-betul menghasilkan buah-buah pertobatan. Terima kasih Bapa buat pagi ini, berkati sepanjang hari ini. Saya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.